Yang ngambil pekerjaan kalian itu adalah anak pejabat yang pakai orang dalam. Catur sama manusia, kalah. Sama Grandmaster, kalah. Kemudian apa yang terjadi? Si komputer itu dia nyerap pola permainan catur dari seluruh dunia. Dan sekarang dia bisa main catur sendiri. Artinya dia bisa jadi akan melampaui otak manusia. Dan ini nanti yang akan disebut dengan, ada seorang penulis namanya Mark Manson, silakan nanti dibuka bukunya. Itu dia ngomongin AI ini nanti dianggap akan sebagai jadi nabi terakhir buat manusia. Nah, tapi bukan berarti semua pekerjaan kalian akan diambil, enggak. Karena ada hal-hal yang enggak akan mungkin seperti katanya Mbak Sista, ada hal-hal yang enggak akan mungkin diambil oleh robot, yaitu kemanusiaan, karena dia bukan manusia. Maka yang sekarang kalian perlukan adalah belajar sebanyak-banyaknya. Tahu, waduh, kenapa tiba-tiba mic-nya disabotase? Gak apa-apa, suara perempuan emang kadang-kadang suka terus dibungkam. Jadi yang akan kalian lakukan adalah kalian akan belajar keunikan apa yang kalian punya sebagai manusia yang gak akan bisa dikopi oleh komputer. Dan itu membutuhkan kalian untuk mau banyak belajar. Oke, kalian pernah dengar pekerjaan yang namanya kurator nggak? Kurator ini tugasnya dia yang akan menentukan apakah suatu karya itu boleh dipajang apa enggak. Jadi dia nih yang punya keputusan. Jadi dia nih yang orang pentingnya dalam suatu pameran, dalam suatu pertunjukan, dalam satu apapun itu dia biasanya orang penting karena nanti dia yang bikin keputusan. Boleh atau enggak sebuah karya atau sebuah produk dikeluarkan apa enggak. Wah, Promah bikin brandingan baru. Nanti kurator yang akan nentuin, boleh, oke apa enggak. Bisa dikeluarin apa enggak. Kalian mau enggak punya kekuatan kayak gitu? Sekarang pertanyaan saya, kurator sekolahnya di mana? Kurator sekolahnya di mana? Ini yang kalau bisa jawab dapat hadiah kan ya? Iya kan? Panitia, ini kalau ada yang bisa jawab dapat hadiah kan ya? Kasih tahu saya kurator sekolahnya di mana? Maju. Ayo Mas, ini Mas. Iya. Ya. Tes. Halo, saya Iqbal Maulana dari Fakultas Merah Kebanggaan Hukum dari kelompok 136. Wow. Saya Mas Iqbal Ramadan. Beda orang. Jadi saya ingin menjawab kalau kurator itu sekolahnya di mana? Setahu saya kurator itu bisa dari akuntansi, dari hukum, dan untuk menjadi seorang kurator kita harus mengikuti sekolah sertifikasi untuk menjadi seorang kurator seperti itu. Apakah benar? Itu Anda lagi ngomongin soal kurator dalam jenis tertentu ya, tapi bukan di semua industri. Oh. Tapi hampir benar. Jadi kurator itu tidak ada secara spesifik. Terima kasih Mas Iqbal. Nggak ada secara spesifik sekolahnya. Kalau ada itu karena dia bagian dari profesi tertentu. Tapi gini, tapi siapapun dari kalian bisa jadi kurator. Syaratnya satu, punya ilmu banyak. Mas Iqbal meskipun nggak jawabannya tidak sepenuhnya tepat, tetap dapat hadiah kan ya? Teman-teman panitia.
Ya nanti. Oh iya, oke, sip. Terima kasih Mas Iqbal. Nanti diambil hadiahnya. Nanti pas lagi penerimaan maba tahun depan. Caranya untuk bisa jadi kurator adalah kalian terlatih. Punya sertifikasi tadi. Artinya apa? Artinya kalian punya ilmu yang lebih daripada cuman ilmu yang kalian punya sekarang. Itu yang paling penting. Jadi satu, jangan pernah berhenti belajar dan jangan hanya belajar ilmu yang kalian sekarang kuliah. Tiap minggu belajarlah sesuatu yang baru. Ketemulah dengan orang-orang yang kalian gak kenal. Kalau kalian orang Sumatera ngambil ilmu ekonomi di UPN, ketemulah sama orang Kalimantan yang ngambil ilmu kesehatan. Ngobrollah kalau kalian umurnya masih 20 tahun, 18 tahun, ngobrollah dengan om dan tante yang usianya 50 tahun. Ngobrollah dengan sebanyak-banyaknya orang. Bertemulah dengan sebanyak-banyaknya orang. Bertemulah dengan sebanyak-banyaknya identitas. Belajarlah dari mereka. Jangan pernah berhenti. Itu satu. Yang kedua, terakhir, karena waktu saya udah habis. Yang kalian harus punya adalah nilai. Itu yang gak akan pernah bisa diambil oleh komputer manapun. Karena manusia itu adalah entitas yang punya nilai. Nilainya kayak apa? Nilai jujur, keberanian, konsistensi, integritas. Itu nggak akan bisa diganti oleh siapapun. Jadi nggak ada gunanya kalian nanti punya ilmu banyak kalau nggak punya nilai yang tinggi. Kalau kalian nggak punya kejujuran. Kalau kalian gak punya integritas, kalau kalian gak punya integritas, kalian gak punya kejujuran, kalian akan jadi pintar, tapi akan jadi bagian dari para koruptor yang udah banyak bikin negara ini rusak. Kalian mau jadi bagian dari itu apa enggak? Kalian mau jadi bagian dari yang bikin Indonesia jadi lebih baik apa enggak? Nah, itu artinya kalian harus punya nilai. Kalian harus pegang teguh nilai kalian. Pak Nasirun itu pernah suatu ketika didatengin sama serombongan orang naik Harley. Mau beli lukisannya dia berapa ratus juta pun. Tahu apa yang dilakukan oleh Pak Nasirun? Ditolak. Kenapa? Karena dia bilang rombongan Harley tadi itu masuk kampung dan bikin gangguan untuk masyarakat yang lain. Jadi dia nggak mau. Tapi apakah itu artinya lukisannya jadi nggak berharga sekarang? Jadi makin berharga. Artinya kalau kalian punya nilai, kalian akan jadi manusia yang berharga dan akan bikin dampak yang luar biasa buat Indonesia. Siap apa enggak? Jadi udah nggak takut lagi bakalan diambil pekerjaannya sama AI, ya kan? Lagi pula yang ngambil pekerjaan kalian itu bukan AI. Yang ngambil pekerjaan kalian itu adalah anak pejabat yang pakai orang dalam. Dan kalian gak akan jadi bagian dari anak-anak yang kayak gitu. Iya apa enggak? Siap bikin Indonesia maju, Pen? Siap bikin Indonesia maju, Pen? Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Inayah atas petuah-petuahnya. Saya kira waktu jualah yang membatasi kita sehingga kita tidak bisa berdialog lebih panjang lagi. Ini sungguh luar biasa ya Mbak Inayah. Jadi poin yang sangat penting adalah membangun peradaban Indonesia adalah dengan nilai, identitas, dan kemanusiaan itu sendiri. Dan itu tidak akan mungkin tergantikan oleh AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.